Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Kasus tewasnya wartawan Tribrata TV, Sempurna Pasaribu, dan juga anggota keluarganya dalam kebakaran rumah di Kabupaten Karo, Sumatera Utara masih bergulir. Muncul dugaan soal keterlibatan oknum anggota TNI dan juga pemberitaan sempurna mengenai judi. Dewan Pers menyatakan ada dua versi terkait penyebab kebakaran rumah Sempurna Pasaribu di kawasan Nabung Surbakti, Kecamatan Kabanjahe ini. Dalam keterangan pers pada Selasa 2 Juli, anggota Dewan Pers Toto Suryanto mengungkapkan penyebab kebakaran versi Komite Keselamatan Jurnalis atau KKJ, yakni keterlibatan oknum TNI karena pemberitaan judi. Sementara pada versi lainnya, kebakaran disebabkan ceceran bensin di rumah korban yang kemudian menyulut bara api. Menurut Toto, korban selama ini berjualan bensin eceran di rumahnya. Lebih lanjut, Toto menegaskan bahwa tugas jurnalistik yang dilakukan wartawan adalah demi kepentingan umum. Sehingga dalam bertugas diharapkan wartawan tidak mengalami gangguan, intimidasi, hingga kekerasan. Toto juga menyatakan tidak ada pembenaran terkait kekerasan yang menimpa wartawan. Adapun Dewan Pers akan membentuk tim investigasi bersama yang melibatkan aparat dan unsur jurnalis. Tim investigasi ini diperlukan karena adanya dua versi penyebab kebakaran. Dewan Pers berharap agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Yang keempat, Dewan Pers sangat menyesalkan terjadinya kebakaran yang merenggut nyawa tersebut. Ada dua versi yang berbeda atas kejadian ini, di mana versi tim KKJ menyatakan adanya dugaan keterlibatan oknum TNI dan terkait dengan pemberitaan perjudian di rumah oknum tersebut. Sedangkan versi yang lain menyebutkan bahwa kebakaran itu lantaran ada ceceran bensin di rumah korban dan kemudian menyulut bara api. Diketahui memang kebetulan korban di rumahnya berjualan bensin eceran. Yang keempat, Dewan Pers sangat menyesal. Dugaan keterlibatan oknum TNI dalam kasus tewasnya wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu di rumahnya di Nabung Surbakti, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara muncul ke permukaan. Hal ini lantaran dikaitkan dengan pemberitaan terakhir korban soal perjudian di kediaman oknum anggota TNI. Pemberitaan tersebut juga sempat diunggah Sempurna Pasaribu sehari sebelum tewas di akun Facebooknya pada Rabu 26 Juni. Dalam unggahan tersebut, Sempurna juga mempertanyakan soal kurangnya biaya operasional pada Batalion 125 Simbisa hingga membuat anggotanya membuka lapak judi. Sementara itu, beberapa jam sebelum tewas bersama istri, anak, dan cucunya, Sempurna dilaporkan bertemu dengan oknum TNI yang diduga pemilik lapak judi. Hal ini diungkap oleh Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis atau KKJ Dewan Pers, Erik Tanjung pada Selasa 2 Juli di Jakarta Pusat. Erik menyampaikan pertemuan itu untuk membicarakan pemberitaan yang ditulis oleh Sempurna. Oknum TNI itu diduga meminta agar berita yang ditulis Sempurna bisa dihapus. Selain itu, berdasarkan pengakuan keluarga dan teman korban, Sempurna sempat mengaku merasa was-was dan ketakutan. Pasalnya, Sempurna sempat dicari-cari setelah tulisannya terbit pada Senin 22 Juni lalu. Sebagaimana diketahui, selesai membuat postingan di Facebook, Sempurna tewas terbakar di rumahnya pada Kamis 27 Juni. Selain Sempurna, kebakaran juga menewaskan istrinya, Elfrida Ginting, putranya, Sudi Investigasi Pasaribu, dan cucunya yang berusia 3 tahun, Loin Situngkir. eh, Dugaan kuat tim di lapangan ini karena ada kaitannya dengan berita yang telah dia terbitkan. Jadi kejadiannya hari kebakaran rumahnya hari Kamis dini hari pukul 3 dini hari tanggal 27 Juni 2024. Nah, malam Rabu malam tanggal 26 Juni temuan tim di lapangan, korban ditemani rekannya sempat bertemu dengan oknum aparat ya yang
diduga pengelola lapak judi yang itu sebelumnya dia tulis dalam berita. Nah, beritanya ini terbit pada Senin tanggal 22 Juni 2024. Beritanya tentang perjudian yang marak terjadi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dan dia menyebut di sana dengan terang ada oknum aparat yang menjadi pengelola lapak judi tersebut. Nah, terkait pemberitaan itu, kami menduga salah satu penyebab dia mengalami rumahnya dibakar dan terjadilah satu keluarga meninggal di rumah itu. Dugaan kuat. Pihak TNI Angkatan Darat menyatakan pihaknya terbuka jika nantinya ada bukti keterlibatan oknum prajurit dalam kasus tewasnya wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Kristome Sianturi dalam keterangan pada Selasa 2 Juli mengatakan pihaknya selalu merespons indikasi-indikasi yang dilaporkan dan mengecek kebenaran tiap informasi. Lebih lanjut, Kristome menyatakan TNI AD akan memproses hukum prajurit yang terbukti terlibat dalam kebakaran tersebut. Di sisi lain, Kristome mewanti-wanti agar dugaan keterlibatan prajurit TNI dalam kasus ini mesti disertai bukti-bukti pendukung dan tidak sekedar rumor. Diberitakan sebelumnya, wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu ditemukan tewas bersama 3 anggota keluarganya saat kebakaran di rumahnya di Kabanjahe, Karo, Sumatera Utara pada Kamis 27 Juni. Kemudian muncul dugaan ada keterlibatan oknum TNI dalam kasus ini karena pemberitaan terakhir korban soal judi. Dari hasil investigasi Tim Komite Keselamatan Jurnalis atau KKJ, korban sempat mengaku pada rekan-rekannya bahwa ia merasa was-was karena dicari-cari. Sehari sebelum peristiwa, Sempurna juga sempat mengunggah pemberitaan mengenai lapak judi di kediaman oknum prajurit. Sempurna juga disebut sempat bertemu oknum TNI yang meminta beritanya dihapus. Terkait tewasnya wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu di Kabanjahe, Karo, Sumatera Utara, Dewan Pers meminta Kapolri dan Panglima TNI turun tangan. Anggota Dewan Pers Totok Suryanto dalam jumpa pers pada Selasa 2 Juli meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo beserta Kapolda Sumut untuk mengusut tuntas kasus ini. Diharapkan tim penyelidikan tersebut bersikap adil dan imparsial. Toto menegaskan bahwa kekerasan terhadap wartawan dan pers merupakan pelanggaran hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Selain itu, Dewan Pers juga mendorong agar Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Pangdam Bukit Barisan juga membentuk tim serupa. Dewan Pers juga meminta Komnas HAM dan LPSK ikut serta dalam proses investigasi dan memberikan pelindungan pada pihak korban. Lebih lanjut, Toto mengimbau agar semua wartawan dapat bekerja secara profesional dan memegang teguh kode etik jurnalistik serta aturan yang berlaku. Adapun Dewan Pers telah mengungkapkan ada 2 versi penyebab kebakaran di rumah Sempurna Pasaribu. Pertama, dugaan keterlibatan oknum TNI terkait pemberitaan judi. Kedua, yakni adanya ceceran bensin di rumah korban yang kemudian menyulut api. Adapun korban sendiri diketahui berjualan bensin eceran di rumahnya. Yang kelima, atas kejadian tersebut, Dewan Pers meminta Kapolri bersama Kapolda Sumatera Utara membentuk tim penyelidikan yang bersikap adil dan imparsial dalam mengusut kasus ini. Dewan Pers juga akan membentuk tim investigasi bersama yang melibatkan aparat dan unsur jurnalis atau KKJ. Yang keenam, Dewan Pers meminta Panglima TNI dan Pangdam Bukit Barisan membentuk tim untuk mengusut kasus ini secara terbuka dan imparsial. Yang ketujuh, Dewan Pers meminta kepada Komnas HAM dan LPSK
untuk turut serta secara aktif melakukan investigasi dan memberikan perlindungan yang dianggap perlu kepada keluarga korban. Yang kelima, atas kejadian. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Bawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.